Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafiq. NIM 2121400110. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dari mata kuliah Websmatic. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang framework dan alat pengembangan Websmatic. Oke. Jadi pertama-tama itu kita harus tahu apa itu framework. Di sini framework adalah suatu kerangka kerja yang menyediakan struktur dasar atau fondasi untuk mengembangkan aplikasi atau sistem secara lebih terstruktur dan efisien. Jadi menurut penjelasan di sini itu framework adalah struktur atau penulisan atau aturan penulisan dari sebuah kode agar si kode tersebut bisa lebih efisien dan terstruktur dalam penulisannya. Maksudnya itu seperti kita menggunakan framework CSS. Contohnya, ketika kita ingin menulis framework CSS tersebut, kan kita harus membuat. Contohnya seperti tampilan navigasi. Tampilan navigasi ketika kita menggunakan CSS itu akan membuatnya secara manual atau lebih atau dari awal gitu. Jika kita menggunakan framework, contohnya framework CSS itu seperti Bootstrap. Jadi ketika kita menggunakan framework Bootstrap, di sana kita sudah ditentukan gimana penulisan CSS-nya tersebut. Jadi ketika kita ingin membuat tampilan navigasi, di sana kita sudah ditentukan bagaimana cara menulis kodenya tersebut. Jadi seperti itu framework. Dalam pengembangan perangkat lunak, framework berfungsi sebagai kumpulan alat, pustaka, dan pedoman yang membantu pengembang dalam menulis kode. Nah, di sini. Jadi di situ framework tersebut itu sama halnya itu seperti alat yang membantu agar pekerjaan kita itu lebih cepat dalam penulisan kode dengan cara yang lebih konsisten dan terorganisir. Jadi penulisannya itu teratur atau konsisten ketika kita menggunakan framework tersebut. Framework biasanya memiliki fungsi-fungsi dan modul-modul yang sudah siap pakai, sehingga pengembang tidak perlu menulis semuanya dari awal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi ketika kita menggunakan framework, kita itu dipermudah dalam penulisan kode tersebut. Jadi kita tidak harus membuat kode tersebut dari awal, karena kita sudah menggunakan framework. Ada framework untuk berbagai kebutuhan, seperti pengembangan aplikasi web, aplikasi seluler, sistem operasi, dan lainnya. Oke, di sini ada contoh framework yang digunakan untuk web development. Di sini untuk framework yang digunakan untuk web development itu ada berbagai macam. Di sini contohnya seperti Django. Django itu framework milik Python. Ketika kita ingin membuat web itu, biasanya frameworknya itu namanya Django. Dan Flash juga milik Django frameworknya. Terus ada juga Laravel. Itu
frameworknya milik bahasa pemrograman PHP. Terus ada Ruby on Rails. Terus ada juga ASP.NET untuk si keras. Nah, ini untuk contoh framework yang ada di mobile development atau ketika kita ingin membuat aplikasi mobile development. Di sini ada React Native dan Flutter. Kalau nggak salah itu Flutter itu miliknya bahasa Dart. Flutter itu Dart, bahasa pemrograman Dart. Terus ini ada Swift UI dan Android Jetpack. Jadi seperti itu untuk yang mobile development. Terus di sini ada juga framework yang digunakan untuk membuat machine learning atau mesin cerdas. Mesin cerdas. Atau ketika kita ingin membuat AI, search engine seperti Google, biasanya itu kita menggunakan kita membutuhkan machine learning terlebih dahulu ketika ingin membuat AI. Nah, di sini ada frameworknya untuk membuat machine learning, itu ada TensorFlow dan PyTorch untuk pengembangan model pembelajaran mesin. Baik, jadi seperti itu saja tentang framework. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang web semantik. Jadi, apa itu web semantik? Di sini, web semantik adalah konsep pengembangan web yang memungkinkan data di internet lebih mudah dipahami oleh mesin, seperti mesin pencari, dan dihubungkan satu sama lain, sehingga memungkinkan informasi dapat diakses dan digunakan dengan lebih cerdas. Jadi, web semantik itu adalah sebuah teknik yang memungkinkan data yang ada di internet itu diubah agar bisa dipahami oleh si mesin pencari tersebut. Bukan hanya bisa dipahami oleh manusia, tapi juga bisa dipahami oleh mesin. Ini merupakan evolusi dari World Wide Web atau yang kita juga sebut itu sebagai WWW atau W3T atau W3 kalau nggak salah. Di mana informasi tidak hanya ditampilkan untuk manusia, tetapi juga diberi makna atau semantik untuk diproses oleh mesin. Jadi seperti itu untuk web semantik. Di sini tujuannya dibuat web semantik. Tujuan dari web semantik adalah menciptakan web cerdas, di mana mesin dapat memahami dan menginterpretasikan data seperti manusia. Jadi si web semantik ini sebuah teknik yaitu sebuah teknik yang menginterpretasikan data agar si data tersebut bisa dipahami oleh si mesin pencari. Jadi di sini disebutnya web cerdas. Hal ini memungkinkan perangkat dan aplikasi untuk mengakses dan berinteraksi dengan informasi secara lebih efektif, memberikan hasil yang relevan dan kontekstual bagi pengguna. Jadi kita ketika mengakses web itu secara tidak langsung kita menggunakan teknologi web semantik ini. Terus di sini ada alat pengembangan web semantik, yaitu ontologi. Terus ada RDF, Resource Description Framework. Ada juga OWL, Web Ontology Language.
SPARQL, SPARQL Protocol and RDF Query Language. Terus ada juga microdata, RDF-FA dan JSON LD. Di sini ontologi itu adalah bagian inti dari web semantik yang memungkinkan pengorganisasian data dengan cara yang lebih bermakna, terstruktur, dan dapat diakses oleh mesin. Dengan menggunakan ontologi, data tidak hanya dapat disimpan dan dihubungkan, tetapi juga dapat dianalisis dengan pemahaman kontekstual. Jadi, si web semantik ini menggunakan alat pengembangan yang bernama ontologi ini, yaitu dengan cara menganalisis si data tersebut ketika kita mengakses sebuah web dengan pemahaman kontekstual, agar si mesin bisa paham apa data yang ingin dibaca tersebut. Yang memungkinkan aplikasi menjadi lebih pintar dan interaktif. Terus di sini ada juga RDF, memungkinkan data untuk direpresentasikan dalam bentuk struktur triple yang mudah dihubungkan dan interpretasikan oleh mesin. Dengan RDF, data menjadi lebih bermakna dan siap untuk dianalisis atau dihubungkan dengan data lain. Jadi, sebelum kita mengakses web itu, kita secara tidak langsung juga menggunakan si RDF ini, Resource Description Framework, yaitu untuk menginterpretasikan sebuah data ini dalam bentuk struktur triple yang mudah dihubungkan dan diinterpretasikan oleh mesin, menjadikannya penting dalam pengembangan sistem berbasis web semantik dan linked data. Terus di sini ada juga OWL, Web Ontology Language. Si OWL ini yaitu web semantik yang memungkinkan pembuatan ontologi dengan kompleksitas tinggi. Dengan OWL, kita bisa membuat representasi pengetahuan yang kaya, lengkap, dan dengan aturan, hierarki, dan batasan yang memudahkan komputer melakukan inferensi dan pengambilan keputusan secara otomatis. Ini memungkinkan aplikasi menjadi lebih pintar dan lebih kontekstual, serta mendukung interoperabilitas antar sistem yang lebih baik di berbagai domain, dari medis hingga e-commerce. Terus di sini ada juga SPARQL. Di sini SPARQL ini alat yang sangat penting dalam web semantik, yaitu untuk memungkinkan pengguna mengambil, menggabungkan, dan memanipulasi data dari graf RDF tadi dengan fleksibilitas tinggi. Jadi, si SPARQL ini mendukung perkembangan web semantik dengan memfasilitasi akses data yang kaya dan juga terstruktur dan dapat dihubungkan dari berbagai sumber, serta menyediakan fondasi untuk aplikasi cerdas di berbagai domain industri dan ilmiah. Mungkin seperti itu saja. Ini selanjutnya yang microdata. Untuk yang microdata RDF, FA, dan JSON ini, ketiga format ini membantu menambah makna pada data web, sehingga memungkinkan integrasi dan pengolahan data yang lebih cerdas oleh mesin pencari, asisten virtual, dan aplikasi web semantik. Jadi di sini pemilihan antara microdata RDF-FA ini dan JSON LD biasanya tergantung pada tingkat kompleksitas data. Jadi ketika datanya itu semakin rumit, biasanya pemrosesannya itu agak lambat dan tergantung
pada tingkat kebutuhan yang khusus aplikasi tersebut. JSON LD seringkali menjadi pilihan populer atau sering digunakan karena kemudahan integrasinya, terutama untuk tujuan SEO. Sementara RDFA ini banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan hubungan kompleks di web semantik. Jadi mungkin seperti itu saja penjelasan tentang web semantik. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasan atau presentasi saya tentang tugas web semantik ini, yaitu tentang framework dan juga alat pengembangan web semantik ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.